Bab 1806, Sukses. Tentu saja. Ini juga terkait erat dengan fakta bahwa Qiangu Zhangting mencintainya dan dia adalah murid Phoenix Surgawi Douluo Leng Yaozu. Kemampuan Gu Yuena terus tumbuh. Namun, dia sudah mencapai posisi setinggi mungkin dalam keadaan biasa ketika dia menjadi seorang roh. Jika dia bisa berkultivasi untuk membatasi peringkat Douluo, dia mungkin bisa dipromosikan ke posisi Leng Yaozu dan menjadi wakil master pagoda roh. Namun, pengembangan platform 10.000 binatang memungkinkan Gu Yuena untuk maju lebih cepat dari biasanya. Platform 10.000 binatang menjadi sumber pendapatan terbaik pagoda roh dan bahkan mengikat banyak guru jiwa di pihak mereka. Kombinasi jiwa roh 10.000 tahun dan platform 10.000 binatang memungkinkan pagoda roh untuk mencapai puncak hampir setinggi aula jiwa marsial. Itu sangat efektif dalam memenangkan tuan jiwa. Seandainya Shrek tidak naik ke puncak dengan begitu cepat lagi, sangat mungkin bahwa pagoda roh akan menjadi satu-satunya organisasi yang muncul dalam benak bagi para penguasa jiwa dalam satu generasi. Gu Yuena baru saja menampilkan kemampuan peringkat Quasigot yang tangguh sekali lagi. Selain itu, dia masih sangat muda. Akumulasi layanan jasanya, kemampuannya, dan prospeknya yang luar biasa menjadikannya kandidat yang paling cocok untuk menggantikan Master Pagoda Spirit Pagoda. Bahkan Phoenix Surgawi Douluo Leng Yaozu tidak mungkin bertarung melawan Gu Yuena pada saat ini. Perbedaan basis budidaya Leng Yaozu dan kontribusinya pada pagoda roh jelas. Ide asli Qiangu Dongfeng adalah agar Gu Yuena dan Qiangu Zhangting menikah. Dengan cara ini, dapat dianggap bahwa kontribusi Gu Yuena diselesaikan bersama dengan Qiangu Zhangting dalam arti tertentu. Dia percaya bahwa dia memiliki kemampuan untuk membujuk Gu Yuena untuk melakukannya. Namun, pernikahan belum terjadi dan bencana telah terjadi. Mengingat itu, Qiangu Dongfeng hanya bisa berharap bahwa Gu Yuena dan Qiangu Zhangting telah menyelesaikan hubungan mereka sehingga mereka benar-benar bisa bersama. Jika itu yang terjadi, klan Qiangu tidak akan terus menurun statusnya. Suara-suara memanggil, "Saya setuju," menusuk dada Qiangu Dongfeng seperti jarum baja, membuatnya hancur. Terlepas dari seberapa egois dan berprasangka dirinya, dia telah mencurahkan seluruh hidupnya untuk pagoda roh. Setidaknya dalam sudut pandangnya, dia tanpa pamrih berusaha untuk membuat pagoda roh lebih besar. Tentu saja, dia ingin mengambil kesempatan untuk mencapai ranah ketuhanan juga. Namun, sepertinya semuanya sudah hancur. Pagoda roh perlu menjelaskan diri mereka sendiri ke markas militer dan korps tentara barat. Jadi dia akan menjadi kambing hitam. Diet Qiangu menarik napas dalam-dalam. Pandangannya berangsur-angsur menjadi tenang ketika dia melihat ke arah Gu Yuena dan berkata, "Karena semua orang sudah setuju. Nana, bagaimana menurutmu?" Hanya pada saat ini, mata Gu Yuena menunjukkan perubahan. Dia melirik melewati wajah Qiangu Dieting sebelum mendarat di Qiangu Dongfeng. Dan dia akhirnya melihat ke arah Qiangu Zhangting akhirnya. Kemudian, dia tersenyum tipis dan mengangguk dengan lembut. "Baik-baik saja maka. Karena semua orang percaya pada saya akan melakukan yang terbaik. Aku pasti akan menjunjung tinggi minat pagoda roh kita." Dia setuju. Tubuh Qiangu Dongfeng bergidik. Dan dia segera merasa seperti dia mengalami gangguan mental. Namun, apa lagi yang bisa dia katakan? Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikan semua ini terjadi lagi. Di sisi lain, Tang Wulin dan orang-orang dari Shrek dan Tang Sekte belum pergi. Mereka menyaksikan adegan yang terjadi di tanah juga. Bahkan, mata Tang Wulin tampak sedikit terkejut. Belum lama sejak dia dan Gu Yuena masih belajar di Shrek, mereka masih sangat lemah pada saat itu. Mereka berbeda sekarang.
Dia sudah menjadi Master Sekte Tang Sekte dan Master Paviliun Dewa Laut Akademi Shrek, sementara Gu Yuena baru saja dipromosikan menjadi Guru Pagoda Roh Pagoda. Bahkan jika pasukan tempur elit Pagoda Roh masih ditekan oleh Akademi Shrek dan Sekte Tang, itu masih merupakan organisasi master jiwa terkuat di benua itu, baik dalam hal kekuatan dan sumber daya. Apakah Gu Yuena sebenarnya sudah dipromosikan sebagai Guru Pagoda Roh Pagoda? Mungkinkah ini alasan dia menolak untuk bersama saya? Apakah karena tujuan ini dia bersikeras untuk tetap dengan Pagoda Roh dan tetap berada di sisi Qianghu Zhangting selama ini? Tang Wulin mengepalkan tangannya dengan erat. Dia melolong jauh di dalam. Gu Yuena, tahukah kamu bahwa aku bersedia menyerahkan segalanya untukmu jika kamu mau bersamaku? Mungkinkah Anda benar-benar seorang wanita dengan ambisi liar? Apakah itu alasan sebenarnya di balik keenggananmu untuk bersamaku? Akan baik-baik saja untuk saat ini. Ayo pergi. Yali meletakkan tangannya di bahu Tang Wulin. Tubuh Tang Wulin menggigil. Dia menoleh ke samping dan menatap Yali. Pada saat yang tepat, Yali melihat matanya dipenuhi dengan angin puyuh emosi. Jangan terlalu banyak berpikir. Ayo tunda dulu sampai perang ini selesai, kata Yali lembut. Tang Wulin mengangguk dalam diam. Dia mencoba yang terbaik untuk menyegel emosi di hatinya sehingga dia bisa menenangkan dirinya sendiri. Iya, dia tidak punya pilihan. Tetapi menunda masalah ini sampai bencana besar ini diselesaikan. Sebelum Roh Kudus Pemujaan dan pesawat Abisal dikalahkan, mengatakan apapun akan sia-sia. Mereka akan menghadapi ancaman yang datang dari Blue Driver God Killer Great Array berikutnya. Komunikator jiwa di pergelangan tangan Tang Wulin tiba-tiba berdering. Tang Wulin mengambilnya secara naluriah dan mendengar suara gembira datang dari ujung yang lain. Itu sukses, Tang Wulin. Tahukah Anda bahwa saya telah berhasil? Hahaha. Saya sudah berhasil. Hal yang tidak bisa dilakukan ayah dan ibuku di masa lalu, sudah kulakukan. Saya sudah berhasil. Ling Zichen berteriak keras dalam kegembiraan. Suara Pong hampir histeris. Tang Wulin merasakan dorongan kuat setelah mendengarkan suaranya. Dia merasa ingin berlari ke sisi Gu Yuena dan melontarkan semuanya padanya. Dia selalu menjadi orang yang tenang. Namun dia merasa seperti dia tidak lagi ingin tetap tenang. Bahkan, dia ingin mengatakan kepadanya bahwa dia akan menyerahkan posisinya sebagai Master Sekte Tang Sekte dan Master Paviliun Dewa Laut dari Akademi Shrek padanya jika dia mau kembali kepadanya dengan sukarela. Dia sangat mencintainya. Bahkan ketika ada wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya yang menunjukkan minat padanya di masa lalu, perasaannya terhadapnya tidak pernah berubah selama ini. Dia sama murni hatinya seperti dirinya yang lebih muda. Namun, bisakah dia benar-benar melakukan itu? Tidak, dia tidak bisa. Shrek dan Tang Sekte bukan miliknya. Jadi tidak ada yang bisa dia serahkan padanya. Di sisi lain, dia sudah menjadi Pagoda Master Spirit Pagoda. Dia adalah pemimpin organisasi Master Jiwa nomor 1 di benua itu. Jarak antara dia dan dia tumbuh lebih jauh dari sebelumnya. Di sisi lain, Gu Yuena, yang baru saja menggantikan posisi Master Pagoda Roh Pagoda, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia berbalik dan menatap Tang Wulin di langit. Tatapan Tang Wulin tetap terpaku padanya selama ini. Pada saat itu juga, mata mereka bertemu. Salah satunya di langit dan yang lain di tanah. Pada saat itu, Tang Wulin melihat sisi lembutnya. Selembut air. Dia tertegun sejenak. Lalu, dia melihat wanita itu tersenyum. Itu adalah senyum yang dipenuhi dengan penghiburan dan juga emosi yang sangat rumit. Rasanya seakan senyumnya mewujudkan segudang segalanya. Itu juga pada saat yang tepat ini ketika Tang Wulin merasa seperti dia tiba-tiba tercerahkan. Seolah-olah dia tersentak bangun dari penderitaannya.
Tidak. Dia tidak seperti itu. Dia tidak melakukan ini untuk kekuatan dan keinginan. Tidak. Ini bukan dia. Ini bukan alasan kesedihannya. Tang Wulin berkata pada dirinya sendiri di dalam hatinya dengan pasti. Ini karena dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Jika Gu Yuena benar-benar orang dengan keinginan untuk kekuasaan, dan dia benar-benar meninggalkannya untuk mendapatkan kekuatan untuk pagoda roh, bagaimana dia akan jatuh cinta padanya di masa lalu? Selain itu, ikatan antara mereka dan sentimen di dalam hati mereka tidak bisa goyah dengan cara apapun. Dia tidak seperti itu. Suasana hatinya kembali tenang. Ada tatapan minta maaf di matanya seolah-olah dia memberitahu Gu Yuena bahwa dia seharusnya tidak meragukannya. Namun, tiba-tiba dia melihat kesedihan mendalam merembes dari kedalaman matanya. Kesedihan yang mengerikan dengan cepat menularinya juga. Apa yang terjadi dengannya? Kenapa dia begitu sedih? Chapter 1807, Pledge to Live and Die Together with the Army. Hati Tang Wulin tergerak langsung. Pada saat yang sama, ia memiliki perasaan aneh. Sepertinya ada jarak di antara mereka ketika mata mereka bertemu. Bahkan, mereka semakin terpisah. Ayo pergi. Roh Kudus Douluo menarik Tang Wulin sekali. Dia kemudian pergi dengan kekuatan dari Akademi Shrek dan Sekte Tang. Dong Xian telah pulih dari keterkejutan sementara itu. Tetapi dia tetap diam. Yu Guanzi telah menelepon Dong Xian dan memberitahunya bahwa Korps Angkatan Darat Pusat dan Korps Angkatan Laut Northwest akan membantunya membangun kembali pertahanannya sesegera mungkin. Saat ini, Blue Driver God Killer Great Array bergerak dengan kecepatan lambat dan mantap. Semakin dekat, langit berangsur-angsur gelap dengan tirai malam menutup pada cahaya yang tersisa. Kanopi langit berwarna ungu kehitaman bergerak perlahan di kejauhan. Tentara elit Korps Tentara Barat takut sampai mereka tampaknya bisa lari dari bayang-bayang mereka sendiri. Moral pasukan elit berada pada titik terendah setelah menderita kehilangan sepertiga pasukan mereka. Selain itu, korban terjadi dalam waktu yang singkat. Lawan itu begitu kuat sehingga kepercayaan diri mereka terguncang. Seluruh Korps Angkatan Darat Barat tenggelam dalam depresi saat ini. Dong Xian berada di ruang operasi kantor pusat sekarang. Pos komando sementara dibangun kembali. Semua perwira tinggi militernya juga ada di pos komando. Tidak ada seorang pun dari klan Qiangwu untuk mewakili pagoda roh lagi. Hanya naga perak Douluo Gu Yuena, guru pagoda roh yang baru diangkat hadir. Pertama, atas nama tentara, aku ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukunganmu. Dong Xian mengangguk ke arah Gu Yuena. Memang, Dewa Kuasi harus dihormati bagaimanapun juga. Kalau bukan karena dia, roh raja akan tetap menyerang sesuka hati. Sangat mungkin bahwa seluruh korps tentara barat akan dimusnahkan. Gu Yuena mengangguk, tapi dia tetap diam. Dong Xian menarik napas dalam-dalam. Hati saya penuh dengan kesedihan bagi tentara yang meninggal. Sisanya tidak perlu diceritakan. Setelah perang berakhir, saya akan menyerahkan diri ke pengadilan militer. Keputusan saya yang menyebabkan kekalahan ini. Namun, saya siap mengorbankan diri. Kecuali pesawat Abyssal benar-benar dikalahkan, aku, Dong Xian, tidak akan mundur. Saya hanya memiliki satu kehidupan, dan saya akan melawan mereka sampai akhir. Namun, saya tidak lagi memiliki wewenang untuk meminta Anda bergabung dengan saya. Pada titik ini, dia menutup matanya dengan kesakitan. Kolonel Jenderal, jangan katakan itu. Kami tidak akan menjadi siapa kami hari ini tanpa Anda. Pada saat yang sama, kami tidak berpikir Anda membuat keputusan yang salah. Anda melakukannya karena pertimbangan tentara. Anda membuat keputusan tidak hanya untuk kami, tetapi untuk semua orang juga. Keputusan Anda adalah keputusan kita masing-masing. Karenanya,
Bahkan jika Anda salah, kami akan berbagi tanggung jawab. Saudara kami yang sudah meninggal tidak akan menyalahkan Anda. Kita juga tidak. Jika Anda bertekad untuk bertarung sampai mati, kami akan menemani Anda kemudian. Kami tidak akan mundur lagi. Kami ingin membalas dendam untuk saudara-saudara kami yang sudah meninggal. Seorang jenderal besar yang berdiri telah membuat pernyataan dengan suara nyaring dan kuat. Dia memiliki penampilan yang mengerikan. Namun dia memancarkan aura yang penuh dengan kegembiraan. Suara mendesing. Semua perwira militer berpangkat tinggi di tempat kejadian berdiri. Kami berjanji untuk hidup dan mati bersama tentara. Suara setiap prajurit dipenuhi dengan semangat yang benar. Tak satu pun dari mereka memiliki sedikit keraguan ketika mereka membuat janji mereka. Mata Dongxian menjadi basah karena respons. Dia berdiri juga. Dia tidak bisa menahan untuk mengingat masa lalu dalam benaknya. Selama bertahun-tahun, ia telah bersama Korps Tentara Barat sejak hari pertama ia bergabung dengan tentara. Dia mulai sebagai pribadi rendahan dan mendapatkan keberanian militer selangkah demi selangkah sampai dia akhirnya dipromosikan sebagai Komandan Resimen Korps Angkatan Darat Barat. Dia membawa Korps Angkatan Darat Barat yang pada awalnya berada di peringkat terbawah ke keadaan saat ini yang berkembang pesat. Hampir setiap sudut seluruh pasukan tentara memiliki pengaruhnya. Hampir semua perwira militer berpangkat tinggi di tempat kejadian dipromosikan sendirian olehnya. Seluruh Korps Angkatan Darat Barat sekokoh lembaran logam. Ada pepatah, kesulitan menguji ketulusan teman. Pada saat ini, dia merasa bahwa itu sepadan. Selama bertahun-tahun, semua pengorbanan yang dia lakukan untuk Korps Tentara Barat tidak sia-sia. Sangat baik. Kita akan hidup bersama dan mati bersama. Untuk federasi. Untuk federasi. Semua orang mengeluarkan raungan kuat yang bisa menumbangkan gunung. Pasukan berkumpul. Korps Tentara Pusat, Korps Tentara Barat, dan yang lainnya berkumpul di arah ini. Untuk mencegah musuh dari mengubah arah. Dua korps tentara besar memobilisasi masing-masing sepertiga dari angkatan bersenjata mereka untuk berkumpul di lokasi Korps Tentara Barat. Sementara itu, Tang Wulin dan orang-orang dari Akademi Shrek dan Sekte Tang menunggu dengan sabar oleh Suptri Kehidupan. Mereka sedang menunggu kedatangan saat terakhir. Ling Zichen berdiri di sisinya sementara itu. Ekspresi wajah menawannya mengungkapkan kegembiraannya yang sulit dia tahan sampai sekarang. Modifikasi surga abadi itu sukses. Dia pulih dari kelelahan dengan bantuan Life Suptri. Jika bukan nasihat yang berulang-ulang dari Tang Wulin untuk tidak mengungkapkan kegembiraannya dan merahasiakan hasilnya, dia akan gagal menahan diri dan melepaskan emosinya. Ya, Tang Wulin tidak menyebarkan informasi. Itu adalah keputusan yang diambil setelah diskusi dengan Yu Guanzi dan konsultasi sebelumnya dengan Ling Zichen. Harus ada tahi lalat baik di Korps Tentara Barat atau Pagoda Roh. Kalau tidak, bagaimana mungkin pasukan Abyssal bisa mengambil kesempatan sempurna untuk menyerang mereka? Andai itu bukan tampilan kekuatan yang tak terduga Gu Yuena pada saat itu, situasinya bisa lebih buruk dengan garis pertahanan terputus. Oleh karena itu, penyelesaian modifikasi surga abadi hanya diketahui oleh Tang Wulin, Yu Guanzi, Douluo Tanpa Hati, Douluo Asmara, dan beberapa lainnya. Situasi sekarang dekat dengan skenario terburuk yang mungkin terjadi. Hanya Raja Sis Abyssal yang belum naik dari pesawat Abyssal. Raja Roh yang dihentikan oleh Gu Yuena dengan susah payah sebelumnya hampir dewa. Ada juga banyak pembangkit tenaga raja peringkat dan makhluk Abyssal yang tak terhitung jumlahnya di Legiun Abyssal. Momen paling sulit adalah tentang mereka. Meskipun demikian, saat yang paling sulit adalah juga kesempatan terbaik mereka untuk menyerang balik pasukan Abyssal. Di markas komando, pengiriman perintah ke Angkatan Darat Dewa Laut,
Korps Angkatan Laut Nordsea, dan Korps Angkatan Darat Issea mempersiapkan semua tembakan artileri jarak jauh dan amunisi jiwa tetap. Targetkan area 30 km di depan garis pertahanan Korps Angkatan Darat Barat. Kunci posisinya dan tunggu perintah selanjutnya. Yu Guanzi mengirimkan pesanan demi pesanan di markas komando. Dia memiliki ekspresi serius di wajahnya saat ini. Laut tanpa batas Douluo Chen Xinji berdiri di sebelahnya. Mereka tidak tidur selama sehari. Mereka menunggu dengan sabar ketika pertempuran terakhir akan dimulai. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada satu pukulan ini. Semuanya diam di markas komando. Parlemen Federal baru saja mengirim pesan sebelumnya, memberikan Yu Guanzi otoritas penuh di garis depan. Hanya ada satu tujuan, itu untuk menghentikan musuh di luar benua. Federasi akan memastikan ini dengan segala cara. Sementara itu, Korps Tentara Selatan mempercepat agar tiba di hari lain paling lama. Setelah menerima otorisasi dari Parlemen Federal, Yu Guanzi mengirim pesanan pertama. Jika ada yang mundur selangkah, dia akan mengeksekusi orang itu di tempat. Tidak perlu ada pengadilan militer. Tentara itu terdiri atas 1.000.000 tentara. Total 1.000.000 tentara dari federasi dikumpulkan di sini. Apakah itu cukup untuk menghentikan makhluk abisal? Tidak ada yang tahu. Bahkan Yu Guanzi sendiri, 40 km, akan tiba di titik serangan. Laporan petugas staf operasi terdengar. Suasana seluruh markas komando tegang langsung. Yu Guanzi mengangkat tangannya. Ketika dia memutar komunikator, jari-jarinya sedikit gemetar. Itu adalah situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya bahkan untuk limit Douluo seperti dia. Tuan Sekte Tang, apakah kamu sudah selesai dengan persiapan di sisimu? Selesai. Baiklah. Terima kasih telah mengambil kesulitan untuk melakukan ini. Blue Driver God Killer Grid Array berjarak 40 km dari kami saat ini. Anda dapat melanjutkan dengan persiapan terakhir sekarang. Dicatat. Potong komunikasi. Yu Guanzi menghela nafas panjang. Dia mengirim pesanan dengan tergesa-gesa. Semua kapal angkatan laut, semua tembakan artileri, bersiap untuk pertempuran tingkat 1. Mengunci target. Tunggu pesanan selanjutnya. Bab 1808, Dewa Kenon. Bentuk manusia, senjata. Bersiap untuk pertarungan level 1. Saya ulangi, bersiap untuk pertempuran tingkat 1. Kunci target dan tunggu pesanan saya. Suara perangkat jiwa berputar bergema di seluruh Thule. Di permukaan laut banyak banjir. Artileri jarak jauh dari 3 armada besar semuanya ditujukan pada jarak. Mereka menunggu perintah selanjutnya dengan sabar. Tak perlu dikatakan, semua orang sedang menunggu momen penting ini. Itu bisa menentukan kelangsungan hidup umat manusia. Saat ini, Dong Xian berada di garis depan garis pertahanan Korps Angkatan Darat Barat. Mesia Wolf-nya yang berwarna merah darah muncul terutama mencolok yang membuatnya terlihat oleh setiap prajurit Korps Tentara Barat. Saat ini, ia hanya bisa meningkatkan moral Korps Angkatan Darat Barat dengan secara aktif terlibat dalam perang itu sendiri. Aku akan membersihkan kesalahan yang kubuat dengan darahku sendiri. Dong Xian mengangkat tangannya dan memutar komunikator militer di pergelangan tangannya. Suara Yu Guanzi terdengar datang dari ujung yang lain secara instan. Yu Guanzi berbicara. Old Yu. Suara Dong Xian terdengar suram. Yu Guanzi berbicara dengan suara yang dalam. Buatlah pendek dan manis. Saya memimpin pertempuran. Dong Zi berbicara dengan suara yang dalam. Kami telah saling bertarung seumur hidup. Saya tidak pernah menyerah kepada Anda atau mengakui bahwa Anda lebih kuat dari saya. Latar belakang keluarga Anda lebih baik dari saya. Anda tidak tahu betapa kerasnya saya bekerja hanya untuk sampai ke tempat saya hari ini. Namun,
Hari ini akan menjadi akhir dari pertarungan kita. Aku masih tidak akan menyerah padamu. Tapi aku punya permintaan. Yu Guanzi berkata. Silakan. Mata Yu Guanzi berbinar. Ketika aku mati, aku tidak ingin namaku ada di pilar rasa malu. Yu Guanzi terdiam sesaat. Dong Zian. Lebih baik kau kembali hidup-hidup dari perang F***eng ini. Hahaha. Old Yu. Ganas serigala akan dimakamkan di alam liar seperti seorang prajurit. Setelah mengatakan itu, Dong Zian menutup komunikator. Dia melakukan jungkir balik. Dan dia sudah berada di meja serigala ganas. Meja ditutup. Pada saat berikutnya, mata moka serigala ganas perlahan membuka dan menembakkan sinar dingin yang menakutkan. Ini Dong Zian yang berbicara. Dengar, semua saudara saya di Korps Tentara Barat. Berjanjilah untuk mati dan menolak untuk mundur. Saya akan menjadi yang pertama. Setelah mengatakan itu, meja serigala ganasnya menembak maju dengan tiba-tiba dan terbang ke langit. Dia tiba di garis depan garis pertahanan seluruh Korps Tentara Barat. Di markas Komando Militer Federal. Yu Guanzi mengepalkan tangannya dengan erat. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Dong tua. Tahukah kamu bahwa kamu selalu menjadi orang yang paling aku kagumi selama ini? Kau benar tentang bagaimana aku tidak sekuat dirimu karena aku sudah mendapat dukungan dari keluargaku. Chen Xinji menepuk pundaknya. Jika kalian berdua hidup melalui perang ini, aku yakin kalian berdua tidak akan menjadi musuh lagi tapi kawan-kawan. Yu Guanzi tersenyum. Itu benar. 35 meter. Petugas staf melaporkan situasinya. Yu Guanzi berada di depan layar besar yang menampilkan Blue Driver God Killer Grid Array. Dia menatap Blue Driver God Killer Grid Array yang masih maju dengan tatapan terbakar. Suasana hatinya sedang tegang. Banyak pembangkit tenaga dari Akademi Shrek dan Sekte Tang telah naik ke langit di atas subtri kehidupan. Mereka melayang di udara. Dari posisi mereka, mereka bisa melihat perisai cahaya ungu hitam raksasa di kejauhan. Tang Wulin mengangguk ke arah Ling Zichen di sisinya. Ekspresi Ling Zichen berubah sangat serius. Bintik-bintik kilau merah muda berkilau di tubuhnya. Mejanya yang super peringkat ilahi dibalut tubuhnya secara instan. Dia melepaskan dirinya dari dukungan Tang Wulin dan berdiri sendiri di langit. Semua orang melindungi Ling Zichen dan bersiaplah untuk pertempuran. Perintah Tang Wulin. Meskipun sebagian besar dari mereka tidak menyadari apa yang dia lakukan, mereka menganggap kata-katanya sebagai perintah sekarang. Meja Ling Zichen berbeda dari sebelumnya. Permata berbentuk belah ketupat bertatahkan di bagian dada. Permata itu berwarna merah yang melengkapi sumur meja pink. Saat ini, permata merah berkilauan ketika mulai berputar. Satu demi satu. Potongan-potongan bagian logam diproduksi di dalam dan dirakit menjadi rak logam. Sebuah moncong berdiameter sekitar setengah kaki dengan tonjolan 2 meter juga dibuat. Wulin. Tolong bantu aku menstabilkan kereta. Tang Wulin memiliki perubahan ekspresi yang drastis setelah melihat moncong di dadanya. Kamu benar-benar orang gila. Setelah melihat perubahan di Ling Zichen, dia menyadari apa yang dia lakukan. Dia telah menginstal surga abadi ke mechanya yang super ilahi dan mengubahnya menjadi artileri utama mecha. Namun, surga abadi adalah bom. Jika itu meledak, sel Ling Zichen pun tidak akan tertinggal. Ling Zichen tersenyum dan berkata, "Kami terdesak waktu. Kami tidak dapat menyelesaikan proses modifikasi tepat waktu tanpa menggunakan mecha saya sebagai media. Apakah Anda pikir modifikasi itu tugas yang mudah? Ayo cepat. Berdiri di belakangku dan bantu aku menstabilkan kereta. Tendangannya akan menjadi sangat kuat. Dipersiapkan." Bukan hanya Tang Wulin. Semua orang di sekitarnya memiliki perubahan ekspresi yang drastis.
Bahkan mereka yang tidak mengambil bagian dalam diskusi yang berhubungan dengan surga abadi dapat menemukan beberapa bagian juga. Ekspresi Tang Wulin saat ini membuatnya jelas bagi semua. Gadis muda itu akan menggunakan tubuhnya sebagai kereta untuk meluncurkan bom keji ini. The Hairless Douluo dan Amorous Douluo memandang Ling Zichen dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka tidak pernah menyangka Ling Zichen menjadi gila ini. Menggunakan tubuhnya sebagai kereta sama dengan mentransplantasikan surga abadi ke bagian internal Messianya. Pada saat yang sama, Messia menggunakan tubuhnya sebagai sumber energi inti. Dalam arti tertentu, surga abadi digabungkan dengan tubuh Ling Zichen. Dia benar-benar mengubah dirinya menjadi senjata penghancur manusia. Hampir setiap ilmuwan memiliki sifat irasional. Tidak diragukan lagi, irasionalitas Ling Zichen jauh melebihi kebanyakan ilmuwan. Selain dari bahaya yang akan dia temui selama proses fusi, bahkan sekarang, apakah dia mampu menahan intensitas energi surga abadi dengan tubuhnya sebagai kereta? Sekarang setelah urutan kejadian berubah menjadi seperti ini, tidak ada gunanya baginya untuk menyuarakan kekesalannya terhadapnya sekarang. Dia hanya bisa melakukan apa yang dia perintahkan. Tang Wulin memelototinya dan berteriak keras. Semuanya, mundur 5.000 meter. Ayo pergi. Saat dia berbicara, dia memeluk pinggang Ling Zichen dari belakang. Keduanya secara bersamaan melompat dan melonjak ke langit untuk menjauhkan diri dari Life Sutri. Ling Zichen terkikik. Apakah kamu takut? Tang Wulin berbicara dengan nada geram dan tidak menyenangkan. Ini tidak ada hubungannya dengan apakah aku takut atau tidak. Bagaimana Anda bisa menganggap diri Anda begitu enteng? Ling Zichen menjawab, sebagai seorang ilmuwan, saya hanya peduli pada tingkat keberhasilan. Saya berpikir tentang menggunakan tubuh saya sebagai kereta karena saya yang paling akrab dengan unit sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif di benua saat ini. Di sisi lain, hanya ada satu surga abadi yang lebih mematikan daripada yang saya kembangkan sebelumnya. Jika saya ingin menjadikannya senjata super jangka panjang yang dapat digunakan kembali, saya harus melakukan sedikit modifikasi pada unit sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif secara terus-menerus. Saya juga akan melakukan beberapa penyesuaian selama proses peluncuran. Saya bukan seorang master jiwa, tetapi ada banyak unit sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif dalam komposisi tubuh saya. Kesadaran spiritual saya terkait dengan surga abadi sehingga paling efektif saat digunakan. Lewat sini, tingkat keberhasilan akan ditingkatkan 18,5% dibandingkan dengan menempatkan kereta di tempat lain. Apakah Anda tahu pentingnya nomor ini? Ini berarti keseluruhan keselamatan ditingkatkan 20%. Perbedaannya sangat besar. Jadi, bagaimana saya bisa tidak melakukannya? Apalagi saya sudah berhasil. Saya super weapon sekarang. Saya harus mengatakan bahwa bahkan Anda tidak mampu menahan ledakan frontal dari saya. Hahaha. Aku akan menjadi dewa meriam Tang sekte kita di masa depan. Kemarahan dalam hati Tang Wulin lenyap setelah mendengar soliloquinya yang bersemangat. Sebagai gantinya adalah perasaan khusus. Gadis muda yang bersembunyi di Messia di depannya telah mengorbankan segalanya untuk penelitian dan pengembangan sains. Dia bahkan tidak bisa dianggap manusia lagi. Semua yang dia lakukan untuk Tang Sekte dan teknologi jiwa. Chapter 1809, You Are Tang Sex Sprite. Apa yang sedang terjadi? Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Tanya Ling Zichen sambil tersenyum. Zichen, kamu sudah berkorban terlalu banyak. Tang Wulin menghela nafas. Senyum di wajah Ling Zichen tiba-tiba menghilang. Meskipun Tang Wulin tidak bisa melihat wajahnya di belakang Messia, dia jelas bisa merasakan perubahan dalam emosinya. Apakah kamu pikir aku monster? Bahwa aku wanita gila?
Tanya Ling Zichen dengan dingin. Tang Wulin tertegun sejenak. Dia menggelengkan kepalanya secara tidak sadar. Tidak, aku tidak. Aku tidak pernah menganggapmu sebagai monster sebelumnya. Dalam hati saya, Anda adalah ilmuwan yang terhormat. Anda menyerahkan hidup Anda pada sains. Anda adalah kebanggaan Sekte Tang. Tapi, aku juga seorang wanita. Saya merindukan hal-hal yang diinginkan wanita. Bahkan jika aku hanya memikirkannya sesekali. Aku tetap seorang wanita. Suaranya tiba-tiba tercekat. Fluktuasi emosionalnya terjadi begitu cepat sehingga Tang Wulin bingung apa yang harus dilakukan. Ling Zichen tiba-tiba berteriak keras. Bersiaplah untuk meluncurkan meriam surga abadi. Tang Wulin menstabilkan kereta. Tang Wulin merasakan menggigil di dadanya. Sinar ilahi keluar dari matanya. Bintik-bintik sinar keemasan di tubuhnya membesar dengan cepat ketika baju perang 4 kata emas yang mempesona Golden Dragon Moon Song membalut tubuhnya. Pada saat yang sama, baju perang di tubuhnya mulai mencair dan terhubung ke Meisha Ling Zichen. Dia memeluk Ling Zichen dari belakang. Saat ini, dia tampak seperti telah bergabung dengan Ling Zichen sepenuhnya. Tegas dan mantap. Moncong perak putih diarahkan ke perisai pelindung ungu hitam raksasa di kejauhan. Rasanya seperti udara membeku pada saat ini. Blue Driver God Killer Great Array. Gerak maju lambat tampak mencolok. Itu melambangkan akhir dari seluruh umat manusia. Bibir Ling Zichen tertutup rapat. Dia menahan diri untuk tidak menangis. Bintik-bintik cahaya menyinari tubuhnya. Sumber sirkulasi positif sumber sirkuit jiwa pada tubuhnya menyala secara berurutan sebelum berubah menjadi kekuatan asal. Halo bercahaya di dadanya. Itu adalah cincin-cincin dari sumber-sumber yang tersusun padat yang dihubungkan bersama dengan cara yang berirama namun aneh. Itu mengeluarkan aura mengerikan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Meskipun Tang Wulin masih dibalut dalam Golden Moon Dragon Song, dia langsung merasa tubuhnya mati rasa segera setelah inti sumber dinyalakan. Seluruh tubuhnya menggigil dan dipenuhi dengan perasaan yang tak terlukiskan. Ada ketakutan, kegembiraan, dan antisipasi. Terakhir namun tidak kalah pentingnya, ada keuletan. Terlepas dari harga dan metode, mereka harus menghancurkan musuh di sini dan sekarang ditulis selamanya. Mereka tidak boleh membiarkan musuh masuk ke benua itu bagaimanapun juga. Dalam Blue Driver God Killer Great Array, siluet datang keluar dari lorong abisal yang sangat besar untuk menjadi bagian dari susunan besar. Setiap siluet yang keluar adalah entitas teratas di antara makhluk abisal. Setelah selesainya Blue Driver God Killer Great Array, lorong abisal dilindungi oleh arai sehingga tersembunyi dari penindasan pesawat benua Douluo. Powerhouses yang tak terhitung jumlahnya menyerbu keluar dari 108 tingkat jurang. Mereka menyaksikan segala sesuatu di luar Blue Driver God Killer Great Array dengan keserakahan di mata mereka dan hanya menunggu waktu untuk keluar. Dunia ini akan menjadi perjalanan menuju ketuhanan. Bahkan, mereka merasakan kekuatan kehidupan planet yang dahsyat di bawah kaki mereka. Itu adalah energi yang sangat mereka dambakan. Raja Roh melayang-layang di tengah langit dalam barisan. Dia menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan merasakan aura yang dipancarkan dari makhluk abisal di sekitarnya. Dia menikmati sensasi dan menutup matanya. Di kejauhan, pertahanan korps tentara barat yang terpukul ada dalam pandangannya. Blue Driver God Killer Great Array bisa menghapus apapun. Begitu mereka menghancurkan medan perang, pasukan abisal akan berada dalam ayunan penuh. Semua makhluk abisal akan dilepaskan ke seluruh penjuru dunia untuk mengumpulkan bentuk kekuatan hidup yang paling murni. Tiba-tiba, Raja Roh memiliki firasat yang tak terduga dan merasakan ketakutan yang tak terlukiskan merayapi ke dalam hatinya. Kekuatan rohaninya telah mencapai keilahian.
Itu adalah alam ilahi yang layak untuk reputasinya. Begitu krisis muncul, dia bisa merasakannya sekaligus. Dia mengangkat kepalanya tiba-tiba dan melihat ke arah tertentu. Di langit malam yang gelap gulita, dia bisa melihat titik cahaya kecil yang agak jauh di kejauhan. Tapi, titik cahaya adalah sumber ketakutan di lubuk hatinya. Apa itu tadi? Entitas macam apa itu? Pada saat berikutnya, semua pembangkit tenaga kuasi peringkat dewa di Blue Driver God Killer Grid Array mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah itu. Semua orang terkejut. Tidak ada yang tahu apa itu. Tetapi mereka jelas merasakan aura mengerikan yang membebani mereka dengan beratnya Gunung Taisan. Sang hantu kaisar hampir tidak dapat berkata-kata. Oh tidak, itu surga abadi. Hentikan, cepat. Kita tidak bisa membiarkannya menghancurkan susunan yang hebat. Bagaimana Roh Kudus berkultus tidak tahu tentang surga abadi? Di masa lalu, Kaisar Hantu adalah dalang di belakang dua amunisi Soul tetap peringkat God Killer yang menghancurkan kota Shrek. Dia tidak akan pernah melupakan adegan apokaliptik. Bagaimanapun, surga abadi adalah amunisi jiwa tetap peringkat God Killer yang paling kuat yang melampaui dua senjata lainnya. Itu adalah amunisi legendaris dari seluruh federasi. Itu juga merupakan senjata paling ampuh dan paling menghancurkan yang pernah dibuat. Kaisar Hantu tidak mengharapkan federasi untuk menyerahkan surga abadi untuk digunakan bahkan sebelum perang berjalan lancar. Kontaknya tidak memberikan informasi bahwa surga abadi sudah berada di tangan Sekte Tang dan Shrek. Kaisar Hantu menjerit keras. Apakah permaisuri iblis membuka jajaran besar? Cepat, keluarkan orang-orang kami. Blue Driver God Killer Grid Array tidak hanya menghentikan entitas eksternal memasuki array, tetapi juga menghentikan entitas di dalam keluar. Itu benar-benar disegel. Kaisar Hantu melepaskan kekuatan rohaninya dan bergabung dengan Raja Roh untuk mengirim sinyal kepada orang tersebut di kedalaman lorong abisal. Orang yang berdiri di altar pemujaan besar dengan seluruh tubuhnya yang diselimuti cahaya ungu emas membuka matanya. Di sebelahnya adalah seorang gadis muda dengan rambut panjang menggantung longgar di bahunya. Wajah gadis itu pucat. Dia berdiri di sana dalam kesurupan. Apakah itu surga abadi? Jadi bagaimana jika itu surga abadi? Apa yang bisa dilakukannya? Tanya iblis permaisuri dengan dingin. Berdiri di sisinya. Siluet memikat gadis muda itu menggigil sekali. Ibu, hentikan. Saya mohon. Tolong hentikan. Apakah Anda benar-benar ingin melihat seluruh benua dihancurkan oleh makhluk abisal? Tolong hentikan. Kita tidak bisa terus melakukan ini lagi. Dunia inilah yang membangkitkan kita. Anda tidak bisa membiarkan permusuhan dari apa yang terjadi pada ayah membutakan Anda. Anda seharusnya tidak melakukan itu. Diam. The Demon Empress mengayunkan lengannya dan menamparkan gadis muda itu di pipinya. Dia terlempar ke tanah. Permaisuri iblis berkata dengan dingin. Kalau bukan kamu yang membebaskan orang itu, semuanya akan lancar. Ada apa dengan beberapa benua dan pesawat yang sedang Anda bicarakan? Bisakah hal-hal itu mengembalikan ayahmu? Jadi bagaimana jika semua manusia harus mati dan seluruh benua hancur secara bersamaan? Kami akan pergi ke dunia lain. Hanya mungkin menemukan ayahmu dengan menjadi dewa. Saya memiliki kesempatan untuk menciptakan kehidupan setelah mencapai keilahian. Gadis muda itu berbaring di tanah dengan darah segar mengalir dari sudut mulutnya. Namun, tatapannya dipenuhi dengan tekad. Banyak yang telah mati sehingga kamu bisa menjadi dewa. Meskipun kita belum menjadi manusia. Manusia juga makhluk hidup. Begitu banyak nyawa telah binasa dalam pengejaran balas dendam kita. Anda akan dihajar oleh surga. Dihajar oleh surga. Hahaha. Ketika ayahmu terbunuh, mengapa musuh tidak dihajar surga? Jadi bagaimana jika saya dihukum oleh surga?
Tuan dari pesawat benua Douluo benar-benar tanpa putaran. Jika saya bisa menjadi dewa, saya akan berada pada peringkat yang sama dengan dia. Tidak ada yang tahu siapa yang akan dihukum oleh surga. Surga abadi. Ya. Apa yang dapat dilakukan surga abadi? Hahaha. Tawa histeris bergema di lorong abisal. Pada saat yang sama, permaisuri iblis melambaikan tangan kanannya dan melemparkan serangkaian rune berkilau. Sebuah pintu terbuka di kedua sisi Blue Driver God Killer Great Array. Bab 1810 meledak. Surga abadi. Raja Roh disiapkan jauh sebelumnya. Dia melambaikan tangannya yang besar sekali. Keempat pembangkit tenaga besar monark peringkat keluar dari arai langsung dan langsung menuju ancaman yang akan datang. Kilatan dingin muncul di wajah bermata berlinang Ling Zichen saat ini di langit yang jauh. Cobalah untuk menghentikannya. Kamu pikir siapa kamu untuk menghentikan kekuatan surga abadi? Dia sudah menghitung waktu peluncuran selama proses modifikasi. Sebagai amunisi jiwa tetap berkekuatan mematikan yang absolut dari God Killer. Surga abadi membutuhkan waktu untuk mencapai tujuannya ketika diluncurkan sebagai meriam. Surga abadi mungkin bisa melemah jika dihentikan di tengah penerbangan. Namun, itu bukan lagi meriam. Ayolah. Dasar bodoh. Surga abadi. Luncurkan. Ling Zichen memanggil dengan keras. Tang Wulin merasa Ling Zichen menjadi panas di lengannya. Dia masih bisa merasakan panas menyengat terlepas dari baju perang 4 kata Golden Dragon Moon Song. Pada saat berikutnya, seluruh langit berubah cerah. Aliran cahaya putih yang mempesona keluar dari dada Ling Zichen. Itu adalah sinar cahaya tanpa cacat. Tang Wulin memusatkan perhatian penuh pada proses. Pada saat meriam Eternal Heaven diluncurkan, Golden Dragon Moon Song-nya menghasilkan fluktuasi riak yang menyerap ledakan eksplosif yang luar biasa. Meskipun menahan dampak, dia dan Ling Zichen keduanya dikirim ke ketinggian 10.000 meter secara instan seperti bola meriam. Seluruh Golden Dragon Moon Song berubah menjadi warna merah keemasan karena gesekan yang kuat terhadap udara dan kekambuhan peluncuran yang kuat. The Black Monarch terbang di bagian paling depan setelah meninggalkan Blue Driver God Killer Great Array. Tiba-tiba, kekuatan penindas yang tak terlukiskan dan menakutkan muncul dalam persepsinya secara instan. Dia segera kehilangan kemampuannya untuk terbang dan mulai jatuh ke benda yang jatuh bebas. Seseorang akan memilih untuk meledakkan diri ketika dihadapkan dengan bahaya fatal. The Black Monarch melakukan hal itu. Begitu juga para raja lainnya. Serangan yang menakutkan datang terlalu cepat. Di sisi lain, semua komandan federal memiliki pandangan mereka tertuju pada sinar cahaya yang sekilas yang menerangi seluruh langit malam saat ini. Setiap orang mengepalkan tangan mereka saat mereka dengan cemas menunggu kedatangan saat itu. Baik itu kemenangan atau kekalahan. Bertahan hidup atau mati. Semuanya tergantung pada satu pukulan ini. Tidak ada yang tampak lebih menakutkan. Itu berpotensi menghancurkan semua orang. Dan akhirnya menimpa mereka. Serigala ganas Douluo Dongxian melayang-layang di langit untuk menguatkan dirinya melawan gempuran Blue Driver God Killer Great Array. Dia benar-benar kaget sementara itu. Dia adalah pembangkit tenaga listrik peringkat Douluo peringkat juga. Sehingga dia bisa merasakan sinar cahaya putih yang mengirim menggigil di punggungnya. Itu akan datang. Itu saja. Semua intelijen berada di kuncian total. Kecuali Chen Xinji dan Yu Guanzi. Tidak ada yang tahu kapan surga abadi akan diluncurkan. Namun, naluri Dongxian memberitahunya bahwa justru itulah surga abadi yang telah dinantikannya selama ini. Terlebih lagi, peluncuran itu justru datang dari situs Akademi Shrek. Itu di sini. Ini benar-benar di sini di titik paling kritis. Kamu harus berhasil. Anda harus berhasil.
Air mata sekarang mengalir di wajah jenderal berkemauan keras itu. Sepertiga tentara Korps Tentara Barat tewas karena kesalahan perhitungannya. Dia belum menangis saat itu. Saat ini, dia tidak lagi bisa menahan air matanya lagi ketika dia akhirnya melihat harapan untuk pertama kalinya. Bibir bawahnya pecah karena menggigitnya terlalu keras. Pada saat ini, pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam benaknya. Keberhasilan atau kegagalan sekarang akan menentukan kelangsungan hidup ratusan ribu tentara federal di belakangnya. Keberhasilan atau kegagalan juga berarti bencana besar bisa dihentikan. Pemogokan ini tidak hanya membawa harapan mereka tetapi harapan seluruh federasi. Dalam Blue Driver God Killer Great Array, Raja Roh menghilang hampir seketika ketika dia melihat tempat berkilauan cahaya putih. Ada tatapan ketakutan di tatapannya. Sebagai pembangkit tenaga listrik dunia ilahi, ia sangat sensitif terhadap semua jenis energi. Selain itu, dia bisa memberitahu kekuatan serangan ini dengan akal sehatnya. Apakah Blue Driver God Killer Great Array mampu menahan ini? Tubuh Ling Zichen benar-benar mati rasa sekarang. Rasanya seolah-olah tubuhnya tidak lagi di bawah kendalinya. Hanya otaknya yang masih sadar. Bibirnya bergerak, tetapi dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya ada satu pikiran di benaknya sekarang. Biarkan surga abadi membersihkan pembunuh besar Blue Driver. Arai besar yang terbentuk dari sejuta kehidupan manusia. Berdengung. Akhirnya, cahaya putih menerangi perisai cahaya raksasa ungu hitam. Saat ini, rasanya seolah-olah semuanya membeku. Waktu, ruang, dan yang lainnya. Segala sesuatu di seluruh pesawat Douluo kontinen tampaknya telah ditangguhkan. Dan planet ini tidak bisa lagi berputar. Blue Driver God Killer Great Array berhenti bergerak. Tatapan semua orang tertuju pada titik tabrakan. Justru saat itulah semua orang tampaknya kehilangan kemampuan berpikir. Berdengung. Dengung lain terdengar. Cahaya putih menghilang tanpa jejak. Sementara arai besar ungu hitam tetap di dalam Blue Driver God Killer Great Array. Sudut bibir kaisar hantu berkedut sekali. Sinar hijau mengerikan di matanya menyala dengan bersemangat. Sudah dihentikan. Sudah berhenti. Jadi bagaimana jika itu surga abadi? Sebelum Blue Driver God Killer Array besar, peringkat dewa, pikiran itu baru saja muncul. Ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa area pada Blue Driver God Killer Great Array yang telah dihantam oleh cahaya putih sebelumnya menjadi diterangi pada saat berikutnya. Warnanya berubah dari ungu hitam awal yang diisi dengan aura ringan menjadi ungu yang sangat cerah pada saat ini. Tampaknya ada proyeksi ilusi yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah pemandangan muncul samar-samar di perisai cahaya raksasa. Adegan itu dipenuhi dengan awan putih halus yang muncul seperti awan abadi berkabut di negeri dongeng. Saat itu, semua orang mendengar suara. Suara itu terdengar pada saat munculnya adegan. Selamat datang di surga abadi. Ledakan. Ledakan besar yang tak tertandingi muncul. Tanah bergetar. Bahkan bumi bergetar. Seluruh tule tiba-tiba berubah menjadi lautan cahaya di saat berikutnya. Setiap orang yang menyaksikan ledakan dibutakan sementara. Bahkan, mereka bahkan kehilangan kemampuan untuk berpikir segera setelahnya. Warna pijar dari awan jamur berubah menjadi halo raksasa yang meledak di langit. Pada saat-saat berikutnya, Tang Wulin dan Ling Zichen diledakkan oleh gelombang kejut yang kuat meskipun berada puluhan kilometer jauhnya dari ledakan. Perisai lampu hijau giok dilepaskan saat ledakan terjadi di stasiun Tangsek dan Shrek Academy. Selanjutnya, ia melindungi dan melindungi seluruh kamp. Segala sesuatu di dalam bidang visual pembangkit tenaga Tangsekte dan Akademi Shrek telah berubah menjadi pijar. Semua orang telah merenungkan tentang kekuatan surga abadi di masa lalu. Namun, ledakan itu melampaui harapan semua orang. Benar-benar menakutkan.
Itu menakutkan sampai pada suatu titik di luar deskripsi. Serigala ganas Douluo Dongxian tersenyum. Meskipun dia sekarang benar-benar buta dengan tubuhnya berputar liar, dia masih tersenyum. Jantungnya berdetak kencang ketika dia melihat tidak ada perubahan setelah Blue Driver God Killer Great Array musnah. Namun di saat berikutnya, sebuah ledakan besar terjadi. Dia dan mechanya langsung terhempas oleh gelombang kejut. Gelombang kejut itu mengerikan. Akibatnya, ia kehilangan kesadaran. Dia adalah yang terdekat dengan susunan besar yang berjarak kurang dari 40 km jauhnya. Namun, gelombang kejut masih membuatnya jatuh pada jarak ini. Bersambung.